senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hai, apa kabar semua? Nama gue Christian Malam. Di sini gue bakal sedikit berbagi aja bagaimana Tuhan menolong gue beberapa waktu lalu dan bagaimana Tuhan mengangkat gue sampai gue ada di titik yang sekarang. Sedikit cerita aja, gue dimulai dari pertengahan tahun ini ketika gue diputus kontrak kerja atau gue diberhentikan karena alasan perusahaan yang mau tutup atau bangkrut. Gue diberhentikan begitu saja dan gue harus terima mau nggak mau karena emang sudah keputusan dari perusahaan. Di situ gue jujur, gue bingung, gue nggak ngerti lagi mau gimana karena gue udah mencoba nyari pekerjaan atau infoloker ke teman-teman gue, ke teman-teman terdekat gue, partner-partner gue kerja dulu dan mereka jawabannya sama semua, belum ada karena posisi keadaan di Jakarta yang memang ekonominya sedang sulit sekali gitu di waktu itu. Di waktu itu gue cuman ingat ketika gue clearance atau gue membereskan administrasi gue di tempat pekerjaan tersebut, gue pulang berdoa. Gue cuman bilang gini, Tuhan, anakmu diberhentikan dari pekerjaan. Tuhan, anakmu tidak mengerti lagi harus bagaimana, anakmu bingung harus seperti apa. Aku menyerahkan seluruhnya rencana-rencanaku ke dalam tanganmu. Aku menyerahkan seluruhnya kehendak bebasku ke dalam tanganmu. Engkau yang atur hidupku, engkau yang menuntun aku percaya rencanamu sungguh sangat luar biasa. Walaupun aku harus mengalami keadaan yang jatuh sekalipun seperti sekarang. Gue berdoa seperti itu. Lalu gue sharing lah, gue nyari teman-teman sharing ke circle terdekat gue. Gue nyoba ngobrol sama mereka dengan harapan gue bakal dapat, ya seenggaknya gue bisa ngurangin stres gue lah, gue bisa sharing-sharing sama mereka, gue bisa ngelepas penat gue. Ya singkat cerita, setelah gue sharing sama teman-teman gue ini, ya bukan kekuatan dan penghiburan yang gue dapat atau refreshing lah minimal yang gue dapat, tapi malah teman-teman gue istilah katanya malah berkata seperti itu pada gue karena gue mungkin lalai, karena gue jarang berdoa dan gue masih seneng musik-musik underground, gue masih seneng koleksi-koleksi merchandise band Meta, band punk, gue masih kamar gue masih penuh dengan poster-poster band gitu. Dan ketika gue cerita sama mereka cuma bilang kayak, lu gimana mau dapat berkat dari Tuhan, lu gimana pekerjaan lu mau diberkati kalau lu masih seneng denger musik seperti itu, lu masih seneng dengan hobi lu yang dalam tanda kutip agak-agak satanik gitu kan, kata mereka. Gue juga nggak ngerti sataniknya di mana gitu, apakah karena logo-logo, dan sementara juga gue ngefilter banget apa yang gue dengar dan apa yang gue suka gitu. Ya intinya gue ketika gue cerita sama mereka, gue nggak dapet kekuatan sedikit pun, malah yang ada gue makin down gitu. Dan setelah pulang dari situ gue kembali berdoa sama Tuhan, hari ini anakmu berdoa kembali padamu. Gue berdoa sama Tuhan, gue bilang kalau gue udah nggak ngerti lagi gue harus bener-bener gimana, karena dari pekerjaan gue di-cut, terus gue nyari teman buat sharing tapi nggak dapet apa-apa, malah gue dapet intimidasi lah kalau dibilang, malah dapet ucapannya seperti itu. Dan gue bingung gue mau lari kemana lagi. Akhirnya gue lari ke Tuhan, gue cerita sama Tuhan sampai di titik gue memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua di Bogor dengan harapan ya udah gue pulang dulu aja lah, gue bisa makan minimal di sana.
Dan ketika di Bogor, gue selama beberapa hari gue berdoa terus sama Tuhan, Tuhan kalau emang Tuhan berkehendak aku punya pekerjaan lagi gitu, jadilah kehendakmu gitu. Tapi kalau memang Tuhan ada maksud lain dalam hidup gue, ada rencana Tuhan yang lain dalam hidup gue, ya aku ikut, aku belajar nurut sama rencana Tuhan. Dan ya akhirnya singkat cerita gue kembali pulang ke Jakarta. Gue pulang dengan ya berharap ya kali aja ada sedikit kayak ada sedikit mungkin info-info lowongan atau apa. Gue berangkat dengan ya sedikit harapan lah gitu. Tapi yang bikin gue terkejutnya ketika gue sampai ke tempat tinggal gue di Jakarta Timur, HP gue bunyi berdering, ada yang nelpon gue gitu. Dan gue lihat itu tuh mantan manajer gue di tempat kerja gue yang lama, dan dia secara spontan nawarin gue pekerjaan gitu. Dan di situ jujur gue kayak, pekerjaan emang gue lagi butuh pekerjaan gitu, cuman kayak kok bisa ya secepat itu. Gue cuman jalan dari Bogor, gue berdoa, gue minta Tuhan tuntun di perjalanan dan sampai di Jakarta dengan selamat. Sampai gue pulang ke Jakarta Timur, mantan manajer gue itu telepon gue dan nawarin gue pekerjaan. Dan yang lebih kerennya lagi, itu pekerjaan itu dia langsung nyebutin nominal gaji gue dan fasilitas apa yang gue dapet. Dan menurut gue pekerjaan yang sekarang gue lakukan ini bener-bener upgrade banget dari pekerjaan gue yang lama, upgrade banget jauh, mungkin 2 kali lipat. Dan gue berpikir oh iya, Tuhan masih perhatiin hidup gue sampai saat ini. Dan gue percaya kalau Tuhan itu memang pasti memberi apa yang kita butuh, tapi belum tentu pasti mengabulkan dan memberi apa yang kita mau gitu. Dan gue belajar buat gue mulai detik itu gue bilang sama Tuhan, oke, gue setelah kejadian ini gue bakal ikut apa yang Tuhan mau. Gue nggak mau gue nggak mau bergantung pada pengertian gue sendiri, gue nggak mau bergantung sama kekuatan gue sendiri. Gue mau belajar ikut rencana Tuhan. Dan pertolongan Tuhan itu buat gue tuh kayak, wah gila sih, ketika gue lagi benar-benar krisis. Karena gaji gue pun yang di tempat sebelum tempat kerja gue sekarang itu ya cuman muat gue buat hidup 2 minggu lah, seminggu 2 minggu setelah gue di-cut aja gitu. Dan gue di situ benar-benar bingung akhirnya. Tapi Tuhan tolong gue, dan gue juga nggak pernah mikir bakal dapat dari mantan manajer gue di tempat kerja yang dulu-dulu, karena gue berpikir gue nggak terlalu akrab sama dia gitu. Dan tapi dia malah Tuhan pakai dia buat perantara gue bekerja di tempat yang sekarang. Dan ini justru membuat gue kayak, wah bener, kalau emang kita berserah sama Tuhan nggak ada yang mustahil sih buat Tuhan mampu nolong kita, Tuhan mampu ngangkat kita. Walaupun memang terkadang kita ngalamin di titik yang mungkin paling rendah sekalipun, tapi gue percaya waktu Tuhan itu pasti yang terbaik, rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Ya, satu pesan gue buat teman-teman semua, ketika kita sedang ada di posisi jatuh sekalipun, jangan pernah bergantung dengan kekuatan kita sendiri, tapi kita harus menyerahkan seluruhnya ke dalam daulatan Tuhan. Kita harus serahkan semuanya itu menurut rencana Tuhan. Dan ya gue mengalami sendiri ketika gue bergantung sama kekuatan gue sendiri, gue bergantung sama koneksi gue nggak dapet apa-apa. Malah ketika gue berniat gue refreshing, gue mau cerita sama temen yang terdekat gue sekalipun, dalam tanda kutip mereka pun anak rohani, gue nggak dapet kekuatan dan penghiburan, malah gue dapet intimidasi yang tadi gue ceritain itu gitu. Dan akhirnya gue berpikir gue nggak boleh ngeluh dulu ketika Tuhan taruh suatu rencana yang gue lagi enak-enak kerja atau gue lagi nyaman-nyaman, terus Tuhan taruh gue jatuh ke titik paling rendah. Dan gue percaya ketika Tuhan naruh ke titik serendah apapun itu, ada maksud Tuhan yang pasti selalu baik untuk gue gitu. Dan gue belajar nggak selamanya ikut Tuhan itu senang terus gitu, dan nggak selamanya ikut Tuhan itu selalu berkelimpahan dan apa. Tapi ada masanya ketika gue ikut Tuhan, gue diuji. Dan Tuhan tuh cuma mau tahu ketika gue lagi dalam posisi jatuh tuh, gue masih setia nggak sih sama Tuhan, gue masih tetap ikut Tuhan nggak sih. Gue berpesan sama teman-teman semua, tetap semangat aja jalanin hidup, tetap menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Dan satu pesan lagi dari gue, jangan pernah lu ngejudge seorang, lu
mengintimidasi orang karena dengan apa yang dia suka dan dengan apa yang dia pakai. Kalau lu ngejudge orang yang seperti gua lah gitu, gue seneng musik underground, terus lu bilang baju lu banyak logo setan, lu kerasukan setan, lu udah di bawah naungan iblis dan segala macam. Gue cuma mau bilang, ketika lu mengintimidasi orang dan lu ngatain orang kalau baju yang lu gunain itu ada logo setan dan segala macam, kembali introspeksi diri dulu deh, yang kesetanan lu atau gue gitu. Kayak gitu aja sih kalau gue bisa nyampein. Gue merasa terberkati dengan apa yang gue alami, dan ya gue berharap apa yang gue bagikan pada kali ini bisa menguatkan kita satu sama yang lain gitu. Dan intinya semangat aja lah. Gue udah bener-bener dibuat takjub sama Tuhan gitu, walaupun cuman kayak gitu-gitu doang. Harusnya kan orang yang lebih rohani kan, kayak itu mah hal biasa, Tuhan kok pasti nolong gue. Cuman menurut gue, orang yang nggak terlalu rohani gitu, gue merasa kayak Tuhan nolong gue banget sih gitu. Dan ya tetap semangat aja jalanin hidup. Sampai ketemu di lain waktu. Shalom.
Halo teman-teman semua, selamat bergabung kembali di acara Crossroad kita pada hari ini. Pada sini kita akan podcast. Pertama kenalin dulu, gue Adam, teman gue Billy Burama. Petrus. Oke, kita akan membahas satu tema yang menarik hari ini. Apa dulu temanya? Sebelum kita kasih tau temanya, pokoknya temanya itu bikin tegang, bikin kalian bisa diserang. Benar-benar beresiko buat kita bertiga. Tapi nggak juga. Hah? Nggak juga buat gue. Cuma ya saya pribadi sih. Jadi apa temanya? Temanya adalah Sombong rohani. Oke. Jadi, menurut lo itu kayak gimana sih orang sombong rohani itu? Kalau paling dasarnya sih ya, sebenarnya kita juga terkadang untuk definisi sombong tersendiri itu sombong gak perlu kaya kan. Lu miskin aja bisa sombong, bener gak sih? Iya benar. Bener gak sih? Gak butuh, lu kan gak butuh harta, lu cacat aja, maaf ya. Kita punya kekurangan gitu. Kita bisa sombong gitu kan. Ah lu nih lihat nih gue gak bisa jalan gitu kan. maaf ya gitu kan. Maksudnya kita sombong aja gak butuh kita harus kaya atau apa. Jadi intinya dalam hal rohani juga sama. Sumpama kita punya sedikit kebiasaan di gereja, contoh kita, gue pelayan Tuhan nih, lu nggak pelayan, lu nggak suci, terkadang ya gitu. Soalnya gue juga pelayan Tuhan dan gue pernah berada pada fase tersebut gitu. Oh gitu, lo nggak pelayanan, lo dibilang nggak rohani gitu, atau gimana? Nggak gitu juga sih. Nggak, maksudnya gue pernah dalam fase gue yang sombong dan gue pernah dalam fase merasa, kayaknya gue ada sesuatu di something gitu kan. Iya, gitu. ya, lo sempat merasa ya, lo pelayanan, ngeliat orang yang nggak pelayanan, lo menganggap orang yang nggak pelayanan itu lebih, gue lebih tinggi lah dari mereka. ya levelnya lo lebih tinggi ya. Sama aja udah mencuri kemuliaan Tuhan sebetulnya. Nah betul sekali. Kalau lo ada pengalaman nggak? Kalau pengalaman gue keluarga sih ya, gue hampir mirip dengan Billy tadi ya. Ketika gue gereja juga, terus gue lihat keluarga gue ada beberapa udah gereja, wah gila, gue rasanya kayak gimana gitu. Itu kayaknya nggak bagus juga gitu. Bener kata Billy juga waktu pernah sindir gitu kan, kalian datang ke gereja dengan berhasil, begitu kalian keluar dari gereja kalian orang gagal. Ya itu gua. Oh gitu. Kita merasa habis ibadah kita lebih kudus gitu. Ibadah ya. Lebih halus lah. Sebenarnya terus ganti oli paling. Gue juga pernah sih, Dulu gue juga sempat ngalamin kayak gitu. Gue sama kayak Billy di posisi dua-duanya gue pernah merasa gue mentang-mentang pelayanan, gue lebih holy lah dari orang yang nggak pelayanan. Tapi gue juga pernah di sisi sebaliknya juga nih, gue dicap kamu orang jelek. Gue orang berdosa gitu. Maksudnya gue level gue jauh banget gitu. Ditanya contoh-contoh doang, sini contoh doang ya. Contoh kayak istilahnya bahasa roh. Lo berbahasa roh gak? Gitu, lo belum berbahasa roh berarti kesannya tuh nggak rohani gitu. Kalau gue nggak bisa bahasa roh, gue sempat ngalamin kayak gitu. Nah, kalau kita bisa berbahasa Inggris kita lebih intelektual. Nah jadi kayak gitu-gitulah gue pernah ngalaminnya. Jadi mungkin sering kali ya, termasuk kita ya, Betul. pernah merasakan di saat posisi kita tuh merasa holy banget dan kita menilai orang lain lebih rendah gitu levelnya dari kita, itu sudah merupakan suatu kesombongan kan ya. Iya. Kayak seumpama kita penyembahan, anjir orang nggak nyembah. Itu salah satu itu terkecil loh gitu ya, maaf ya, maksudnya terkecil. Anjir nggak nyembah, anjir suara kecil banget gitu. Kadang itu yang bikin kita jadi nggak konsen. Ini fokus lu ke teman lu apa ke Tuhan sih gitu kan? Betul. Jadi intinya tuh dalam kesombongan tuh di dalamnya tersirat judge, bener nggak? Betul. Jadi kita merasa kita udah aktif banget dan orang yang nggak aktif kita anggap levelnya lebih rendah dari kita, atau bahkan lo maksudnya ini apa istilahnya? Pokoknya rendah deh gitu ya di pandangan kita gitu ya mungkin ya. Nah jadi untuk Bentar, kalau gini misalnya sharing dulu lah Bapak. Tadi belum sharing dari tadi, nanya-nanya orang doang. apa ya? Serta kisah, Yes. ya nggak apa-apa lah, sharing dikit lah gitu. Satu kisah di kasus apa gitu. Di kasusnya yang tadi gua Ya, seringkali dalam kita hal apa, menilai Bapak? orang tuh karena gini, kita mungkin karena kita merasa hubungan kita dekat dengan Tuhan, dan di saat kita melihat orang lain yang kehidupannya biasa-biasa aja, kita sering merasa tingkatan level kita tuh lebih tinggi dari orang tersebut,
dan kita mulai timbul pemikiran yang menghakimi orang tersebut gitu. Jadi lo nggak kudus gitu, lo mencap lo nggak kudus gitu. Nah apalagi di saat kita melihat orang itu banyak masalah gitu, seringkali kita berpikir orang yang banyak masalah tuh akibat dari sebuah dosa, padahal kan gak semua masalah itu disebabkan dari dosa gitu. Nah gue sempat posisi di dua-duanya tuh, gue menilai orang dulu karena konsep gue salah sih, kalau menurut gue salah, gue sombong, gue dia mencap orang yang ada masalah, oh lo berdosa, terus langsung dicecer, dosa apa itu yang lo belum akuin, gitu-gitu deh. Nah pas suatu saat gue mengalami sesuatu hal, Tuhan balikan keadaan, gue yang ada di posisi yang gue mau konseling, gue mau sharing, tapi yang dijudge, lo dosa apa yang belum diakuin? Toh Tuhan tahu seluk beluk lu, ngapa kita harus mikirin apa dosa gua ya? Oh iya, nolong duit mak gua 2.000, pikir sih bisa kan gitu. Tuhan tahu isi hati kita kan ya, maksudnya apa yang kita lakukan semua Tuhan tahu. Asal kita mau datang sama Tuhan, kita berdekat hati, kita mau ampun, ya gue pikir sih nggak harus detail satu-satu dosa yang zaman dulu lo lakuin sampai sekarang lo harus inget. Panjang pak. Iya, justru banyak hal juga nih kita lupa gitu, kita nggak inget lagi apa lagi yang benar, tapi kan Tuhan pasti tahu hati kita yang tulus benar-benar membuat balik ke Tuhan kan. Nah, itu dia. Seperti itu. Makanya siapa lu manusia bisa berkata seperti itu. Kalau kita mau ngomong kasar kan, kita seperti itu. Ada satu contoh lagi masalah penampilan tuh. Jadi ya kan kita bahaya tuh. Nah, enggak bukan yang gini ya, gini. Buka. Ada lidahnya. Jadi gini, kalau misalnya kayak kita kan memang bergerak di dunia anak-anak jalanan, sampah style lah ya. mereka ya istilahnya ya sampah lah. Sampah. Cocok sama badan lu. Tuh sombong tuh gue cocok lo. Nah, ini dia. Kalau ada makanan lebih, lempar ke saya. Ya, jadi misalnya ada seorang yang masuk ke dalam sebuah tempat ibadah, ya penampilan yang banyak tato, rambutnya diwarnain, jabrik-jabrik berdiri, spike istilahnya, pakai piercingan, terus rantainya banyak, pasti orang langsung menjudge, diliatin, judge itu nggak ngomong, dengan tatapan mata langsung set gitu, dengan tatapan yang bibir ditepuk ke bawah dikit, susah kan ngelihat penjahat, padahal dia penjahit. padahal dia penjahit. Jadi kadang hal-hal seperti itu sih. Jadi intinya ya janganlah kita menjudge orang lain ya. Maksudnya jangan mentang-mentang kita merasa lebih dekat dengan Tuhan sehingga kita melihat orang lain tuh lebih rendah dan kita malah menghakimi mereka gitu, nggak layak di hadapan Tuhan. Gue ngalamin juga itu, Rek. Ngalamin banget. Gue pakai piercing di sini. Oh. Itu sih di gereja yang bukan Protestan ya. Gue di Katolik waktu itu. Gue samping gue bapak, dia lihat itu dilepas dulu. Karena kan gue mau terima komuni. Ya ribet banget gitu loh. Gue sebenarnya bukan gimana ya. Ya memang fashion style gue begitu gitu. Tapi ya karena dia bawa bapak ya gue ngertiin dia. Itu piercingan emang maksudnya sampai ribet banget. Kagak, jadi gue piercing 2 begini loh. Yang jepit kan kayak anting jepit gitu. Ya bukan anting jepit lah, gue betul-betul piercing gini ya. Oh. Kayak lingkar gitu. Cuman kan kalau di Katolik kan komuni kan dia terima roti itu kan. Kayaknya kurang sopan atau gimana gitu. Ya, kita masing-masing aja lah ya kan. Tuh, tapi lain kali nggak boleh begitulah. Kalian juga lihat gitu orang gereja itu seperti itu. Siapa tahu bapak-bapaknya nonton, nih lihat orangnya dia hati gitu. Terus silakan setelah nonton mau komen gua silakan lah. Kan. Subscribe sih. Subscribe. Ya. Kalau buat gue sih mungkin Tuhan lebih lihatnya ke hati kita kali ya. Iya, Pasti. Iya, jadi kadang maksudnya gini, bagaimana kesungguhan hati kita untuk mau datang sama Tuhan itu mungkin yang Tuhan nilai sebenarnya, bukan penampilan kita. Cuman banyak orang yang menilai udah dari tampilan luarnya dulu gitu. Sebenarnya dia datang dengan posisi seperti itu aja, itu dia udah butuh usaha dan niat yang luar biasa. enggak lah, bener. iya benar. Lagian kan gereja kan orang-orang dosa yang datang toh. Betul. Kalau lo mau bersih ya lo gak usah di gereja. Nah, sekarang coba lu bayangin, lu sekolah di hari Jumat pasti pakai baju batik, lu datang pakai baju, pakai baju putih hitam sendiri, butuh keberanian buat masuk. Iya. Tapi lu butuh punya niat. Nah, yang dilihat sama guru bukan yang penting anak datang absen segala macam. Contoh lah seperti itu, kita juga ke gereja, apalagi ke gereja kan, yang orang lihat penampilan langsung
anjir nih manusia mau petak persembahan pasti ini kan. Padahal dia udah punya niat Ya. dengan penampilan seperti ini, nekat datang kan. Ya. Meskipun dia tahu dia bakal pasti ada lah mulut-mulut yang kayak gitu, tapi dia nekat datang. Nah itu Tuhan udah ngeliat udah niatnya. Ya, karena kan banyak orang berpandangan seperti ini. Tapi sih sebenarnya kembali ke mindset seseorang ya. Banyak orang berpandangan kalau kita mau menghadap presiden aja kan kita harus Rapi. berjalan rapi sesuai dengan presidennya gitu. Nah kalau buat gue pribadi, kalau kita memposisikan diri kita sebagai anak, ya kalau kita aja sama anak kita di rumah, ya anak kita pakai celana pendek kayak kaos biasa, mungkin kaosnya juga ada bolong-bolong, ya kita enjoy aja dengan anak kita. Nah, jadi tergantung mindset seseorang sebenarnya. Sebenarnya sih yang nggak salah juga, nggak ada yang salah di saat orang berpikir harus menghormati Tuhan dengan penampilan kita. Tapi ya, satu sisi kita merasa kita anaknya Bapak, Tuhan yang anak Tuhan, ya kita penampilan apa adanya kita, yang penting kan intinya sikap hati kita yang selalu mau dekat dengan Bapak gitu. Nah jadi Tuhan bilangnya hati gitu. Ya, Jadi kan ada ayat Alkitabnya kan. ya, Nah, jadi aku bukan minta persembahan tapi hatinya. ya, jadi Tuhan melihat hati bukan ngelihat penampilan seperti itu. Jadi tergantung kita berpikirnya kemana nih gitu kalau masalah itu ya. Nah kembali soal kesombongan rohani ya, yang gue juga kadang ada beberapa hal tuh hal yang kayak gimana nih? Ya, intinya kejudge sih, mungkin intinya kejudge. Jadi pandangan seseorang yang melihat orang lain yang mengalami pergumulan itulah sombong. dan dia menganggap pergumulan orang yang Dilihat Sedang jalan. apa maksudnya yang sedang orang itu jalani bilang Dalam kadang begitu. enggak, kadang selalu dibilang kamu kurang beriman, kamu kurang berdoa, padahal mungkin dia udah menyerahkan kepercayaan sepenuhnya sama Ya, Tuhan. betul. Mungkin dia juga di rumah udah berdoa terus sampai Iya, nangis. Nah, sebenarnya itu yang dikurang itu dia kurang duit sebetulnya kan. Harusnya dibantu, bukan kamu punya masalah apa boy gitu kan. Ya, jadi kayak gitu sih. Mungkin ya kita belajar memandang orang lain tuh seperti Tuhan memandang, intinya sih seperti itu. Jadi ya kalau gue pribadi nih untuk di teman-teman komunitas ya, gue selalu memposisikan diri gue sama dengan mereka. Jadi diri gue pun terbuka bahwa kalau lo ada kritik, lo ada apa, ya silakan gue terbuka. Masukan. Karena kita sama, gue perlu masukan dari lo orang semua juga. Gue nggak mungkin dari gue semua, tapi kan gue perlu diisi juga. Iya. Nah jadi kita saling mengisi satu dengan lainnya, jangan mentang-mentang status gua sebagai ketua di Crossline tapi semuanya maunya aturannya gua, terus gua semuanya orang mau kasih masukan gua tolak merasa gua lebih rohani. Enggak, jangan kayak gitu. Tapi ya biarlah kita terima masukan-masukan dari orang supaya kita terbangun juga gitu, karena kan kita sebagai pemimpin juga memerlukan kekuatan dari rekan-rekan kita di komunitas gitu. Jadi kalau menurut maksudnya kalau menurut lo orang nih, ciri-cirinya apa sih orang yang semua rohani? Sebenarnya itu bukan ciri-ciri ya Nggak namanya. bisa ditebak sih. Bisa tebak itu sebenarnya kan sifat. Toh dia ngomong dalam hati pun dia udah sombong gitu kan. Wah. Meskipun, weh bro apa kabar bro? Bahkan gitu kan set sombong nih kan. Oh iya. Apa kabar bro segala macam. Boleh lagi Udah kita jalan. disclaimer kita udah disemprot-semprot juga tadi kan. Udah Abis itu cuci tangan lagi. ya kita udah disinfektan jadi udah ya prokes lah. Nah baik lagi jadi kita pun misalnya secara tetap muka, apa kabar bro, sehat-sehat, kerjaan gimana, bla bla bla, gitu kan, sehat-sehat. Tapi dalam hati, anjir nih orang gitu, nggak gerejanya nggak bener, gitu, di luaran kerjaannya nggak bagus, sebenarnya kan, sebenarnya bisa aja gitu kan, apa namanya di gereja doang, apa namanya ngomongannya manis, bla 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 bla, toh, ya bener balik lagi kata Bang Petrus, gereja adalah bengkel. Kalau lu mau itu gereja isinya orang suci, jangan buka gereja, buka showroom, barangnya baru semua bagus. Kalau gereja bengkel, mana orang rusak. Justru harusnya bersyukur banyak orang rusak yang datang gitu. Ya itu dia. Harusnya bersyukur bukan malah, wah ini orang rusak nih, Ya, malah mungkin diomongin. kan tambah beban, tambah pusing. Kayak begitu, curcol lagi gua. Betul. Maksudnya terkadang di apa namanya turunan daripada sifat sombong itu bisa kalah pas misalnya kita sharing contoh. Bos, misalnya kak, gua ada masalah bla 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 bla. Oke. Sudah lama dia tahu, orang ternyata selama ini seperti ini loh gitu loh. Di saat dia keluar dari itu tempat chat,
dia ngomong lagi ke saya A B C D, oh ternyata dia seperti ini Bocor ya. itu bocor udah ya itu adalah satu bentuk sombong rohani, pikir wah dia lebih rendah dari gue berhak buat ngejudge dia dan buka semua aibnya dia. Dan di satu sisi itu bukan malah bukan nampung sih ya, mempertahankan domba tersebut, malah jadi dia udah sakit malah ditendang keluar kandang kan, Itu bahaya itu ya. malah dimakan serigala gitu. Harusnya kita rangkul ya. Betul, makanya buat prinsip gue meskipun ya betul gue juga kita bukan orang suci, bukan orang kudus dan gue punya dosa gitu di luar ya. Intinya urusan gue, tapi untuk di hari Sabtu Minggu gue prioritasin lah, meskipun terkadang kita ada sesuatu yang nggak bisa kita tinggal, cuman kadang bosannya mesti ibadah gue gitu, nggak bisa kalau kita nggak mempertahankan tuh gereja atau tempat ibadah kita, siapa lagi gitu Ya, apalagi zaman sekarang kan lo tau sendiri ya, kalau gue merasa di generasi gue kan, karena gue kelahiran 2000-an, teman-teman gue tuh banyak yang udah mulai satu persatu perintilan hilang, kalau gue nggak pertahanin siapa lagi gitu kan. Ya, betul. Karena teman gue sendiri pun banyak yang udah gue mendingin cewek gue gitu, buat apa gue datang gitu. Ya. Yang penting datang telat nggak masalah gitu kan, kalau di pikiran teman-teman gue. Cuman ya sebisa mungkin jangan telat-telat banget, masih ya 2 berkat baru datang. Terimalah berkat. Datang kan terima firman, lu terima berkat aja gitu. Itu maksud gue juga mungkin itu salah satu bentuk sombong juga dalam hal lain ya gitu kan. Gak harus rohani juga sih maksudnya. Sombong, nyombongkan diri ke Tuhan lebih tepatnya ya gitu. Tuhan gue udah bisa kok gini, lu mantar aja gitu kan. Nggak mesti ngejudge orang yang lebih dari kita ya, karena kita juga sering sombong ke Tuhan kan. Masalah kalau buat masalah jam doa segala macam pun kadang kita sering lalai kan, pulang kerja capek segala macam, itu salah satu bentuk sombong itu menurut gue juga kan. Ya gimana kita ke Tuhan aja seperti itu, gimana ke manusia gitu kan. Dan balik lagi gitu kan, teman kita yang ke gereja jarang itu kan dia nyombongin diri ke Tuhan, dan kita juga jangan nyombong ke dia gitu. Boy, lu dosa lu gini. Ya memang lu udah bersalah gitu kan. Cuma sebisa mungkin yang kita bilang, datanglah minggu depan, nggak apa-apa telat sedikit, penting datang. Lama-lama di situ kan ini dia lebih kebangun lagi, dan minimal jangan sampai hilang deh. Soalnya ya maaf beberapa teman gue ada yang sampai pindah, ada yang bener-bener udah hilang gitu. Dan puji Tuhan sepupu gue sendiri, Acel salah satu anak kosan juga, itu masih terselamatkan loh. Dan karena dia sempat sharing kan, dia hampir hilang tadi, puji Tuhan. Enggak, karena karunia Tuhan kan gue masih ketemu lagi sama dia secara, mungkin karena bayi ngeband aja gitu. Jadi gue 2 tahun loh gue putus koneksi sama dia, padahal sama-sama tinggal dekat lo, satu kelurahan. Tapi gue ketemu juga, udahlah gue gitu kan, gue tahu lo, kadang gue sombong sama dia lo hidup lo nggak benar, udahlah lo jalanin aja sendiri, gue jalanin hidup gue gitu. Di situ gue sebenarnya salah. Di satu sisi gue jadi benar, gue nendang domba yang udah sakit gitu, seharusnya gue obatin gitu. Nah itu dia, makanya buat teman-teman yang mungkin merasa punya titel lebih tinggi di gereja atau apapun ya udahlah jangan seperti itulah. Tuhan ngasih lu karunia seperti itu ya lu buat ngobatin kita, bukannya buat nendang-nendang kita. Makanya Crossline sendiri berdiri ya untuk merangkul orang-orang yang kayak gini gitu. Yes. Betul. Kalau kalian nggak diterima dari yang tempat-tempat lain, masuk ke kita terima kok. Betul, kita sama-sama kok. Kalau mau punya tato, lo narkoba, lo LGBT, datang ke kita. Betul, setuju. Kita selalu terbuka buat teman-teman semua. Ya. Kita bukannya kita mengizinkan udah lakuin aja nggak apa-apa, tapi enggak. Tapi kita sama-sama mau ngobatin lu sih sebetulnya. Kita sama-sama mau sharing lah. Kita juga punya kelemahan. Karena biar kita sering nguatin nih. Gue prihatin juga dengan gereja-gereja yang sekarang. Maksudnya kan Tuhan memberkati setiap gereja gitu. Tapi tolong mau ketua gereja kah atau kakak-kakak gereja kah, tolong diperhatikan jemaat-jemaatnya, masyarakatnya. Jangan pilih-pilih. Ingat, perpuluhannya lebih banyak. gua tahu. Jadi orang gereja itu pusing gitu. Makanannya itu, ya kan. Kita juga pusing juga. Ya kan karena kita kan punya Tuhan yang mempunyai segalanya. Ya kita, itu tantangan kita. Betul. Ya enggak? Tuh, nah sekarang gini, gimana sih caranya supaya kita tuh, maksudnya bisa menjaga supaya kita nggak jadi sombong rohani? Nah, itu Tipsnya apa sih? dulu lah. Kita jadi sombong nih. Sebenarnya kalau masalah tips-tips itu kan ya balik lagi, sombong kan itu fleksibel dan nggak ada patokan gitu. Jadi gua ngomong kayak tadi pun gue udah sombong betul.
sesuai badan kata gua nih. Ya, maksudnya gue ngomong kita bicarain orang yang sombong aja, kita juga ikutan sombong. Karena balik lagi ya, sebenarnya itu semua baik. Cuman ya kita untuk mengingatkan aja. Gua mau potong dulu, kita bukan sombong, kita sharing. Iya, sharing. Ini kan kita lagi podcast, Le. Oh iya, Kecuali kalau kita nggak direkam, baru itu sombong. Kita juga banyak kelemahan. Ini kelemahan kita ngomongin orang lain. Nggak, soalnya kita sharing apa yang jadi pengalaman hidup kita. Iya, Kita betul. karena kita adalah korban juga sebetulnya. Dan kalau untuk tips sih menurut gue ya, kita baik lagi untuk rubah dari sikap hati lu masing-masing gitu kan. Dan puji Tuhan sekarang itu mencermati orang-orang yang misalnya lu nganggap dia, oh ya ternyata dia kayak gini loh ke gue. Ya udah, cukup lu jangan dendam, jangan apa. Karena pun gue sempet dapet seorang pernah ngomong ke gue, kalau lu misalnya ngerasain deh ada orang yang sombong deh kalau gitu, bilang apalagi di gereja kan, kita kan ngomong lingkupan gereja nih, ya udah fokus gitu ke Tuhan, bukan ke manusia tersebut. Betul. Jadi orang mau kayak gimana pun fokus udah ke Tuhan aja. Betul. Nah, jadi baik lagi itu, jadi kan meskipun dia sombong, kalau intinya kan kita bukan sebenarnya nggak sombong, kita lihat udah males gitu. Tapi baik lagi fokusnya ke Tuhan gitu. Dan tipsnya, ya udah, bener fokus lu ke Tuhan aja, dan lu nggak usah mikirin orang yang direndah lebih rendah dari lu. Wah lu gini, nggak usah, udah fokus lu ke Tuhan aja. Tapi rangkul mereka, itu bukannya dijudge, dirangkul. Bisa bedain harusnya kalau ya. Maaf kan kalian udah sekolah mungkin teologi bla 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 itu bisa bedain rangkul dan ngejudge itu. Nggak usah ditanya dosa apa, jangan. Tapi ya udah, lu berdosa ya gue juga berdosa, kita sama-sama yuk, gue bantuin kita. Ya, sama-sama kita. Itu juga kan kalau udah sekolah, apalagi yang pendidikan tinggi ya kan, satu, otomatis kan dapat arahan dari guru ya kan. Nah, sedangkan gue kan nggak sekolah. Bukan berarti gue maksud gini, gue nggak sekolah tapi gue kepengen menjadi orang baik. Nah, Cuman salahnya kenapa orang yang sekolah udah diajarin, ya kan udah tahu peraturannya, tapi malah nggak melakukan hal baik. Jadi Bukan berarti bukan berarti gua orang baik, enggak. ya betul. Tapi kebanyakan orang berpendidikan ya begitu. Itu lah sombong pendidikan namanya. Tinggal ngomongin sombong aja kan. Nah, Masuk yang tadi ya, tips dari gua nih, dari Petrus ya. Tips dari gua, kesombongan itu kan nggak bisa diukur sama kayak Billy, sama kita juga nggak bisa nerka-nerka, oh ini sombong atau enggak. Pokoknya tips dari gua adalah dalam setiap hari itu kita mesti berdoa, selalu sebut Tuhan, pakailah aku seturut kehendak-Mu. Jadi biar Tuhan pakai hidup kita seturut kehendak Dia, bukan kehendak kita. Bukan kehendak orang lain juga. Itu paling penting, karena kan kita bicara dengan Bapa yang di surga itu bukan melalui telepon, melalui doa. Itu sih kalau menurut gua, komunikasi yang lebih bagus. Kalau di acara-acara hubungi ke nomor ini. Oh iya. Halo. Mau didoain apa? Sambungin sama siapa? Yohanes apa Petrus? Tapi itulah tips dari gua. Berdoa aja, lu minta sama Tuhan Iya, betul. seturut kehendak Dia, jangan kehendak lu, supaya lu tidak sombong gitu. Oke, tips dari Bapak Paul. Kalau Bapak, oh iya di Bapak ya. Sombong kan. Kalau dari gue ingat ada satu perikop ya dalam Injil tuh, gue lupa coba ayatnya di mana. Di situ ada Yesus kasih perumpamaan, ada dua orang. Nah, satu ahli Taurat ya kalau nggak salah, satu orang berdosa. Cara berdosa. Nah jadi Ahli Taurat. waktu itu si pemuka agamanya berdoa dengan Tuhan, saya bersyukur bahwa saya tidak seperti orang ini. Dia berbuat, saya tidak mencuri, saya tidak berzina, saya tidak ada ayat Ada. tidak berzina, saya tidak melakukan hal yang jahat, intinya ya. Dia membanggakan diri dia di hadapan Tuhan, tidak melakukan hal yang jahat. Sedangkan orang yang berdosa ini, mereka berenang hati, buka bajunya, berlutut tersungkur, dia merasa cuma bilang, Tuhan ampuni aku orang yang berdosa ini. Tuhan bilang apa? Doa yang didengar Tuhan justru orang yang merendahkan hati ini. Jadi tips buat gua supaya kita agak sombong rohani, biarlah kita memiliki kerendahan hati. Betul. Di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Karena lawan dari kesombongan adalah kerendahan hati. Nah, di saat kita memiliki hati yang rendah hati, otomatis kita akan memposisikan diri kita memandang orang lain sama dengan kita, karena Betul. posisi kita rendah hati gitu. Kita nggak lebih tinggi dari dia, tapi
kita memandang orang lain sama dengan kita, sekalipun misalnya dari sisi status ekonomi atau kerohanian atau apapun dari aktivitas gereja, ya mungkin kita jauh lebih tinggi, tapi tetap kita memandang orang lain sama dengan kita. Iya, iya. Kita harus menjaga seperti itu dengan sikap kerendahan hati kita, gitu. Jadi itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kita harus memiliki cara pandang seperti Tuhan memandang Kita. Karena siapa sih kita? Kalau Tuhan Yesus nggak tebus hidup kita, ubangan kita juga, kita tetap jadi aja sampah, tetap kan? Dan memang kita sampah gitu. Nah, tapi Tuhan Yesus memberendahkan hatinya untuk memungut sampah ini untuk didaur ulang jadi suatu hal yang bermanfaat. Iya. Jadi kita ini semua sampah yang didaur ulang nih, gitu. Dan Tuhan Yesus sebagai pengelolanya. Jadi biarlah kita memiliki kerendahan hati dan memandang orang lain itu seperti Tuhan Yesus memandang. Karena di pandangan Tuhan Yesus nggak ada orang yang levelnya wah lebih keren, lebih hebat, semua sama. Ya dibilangkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi buat teman-teman semua ya mungkin mengalami hal-hal yang mungkin dijudge dengan penampilan kalian, atau kalian berbuat dosa dan kalian mungkin sudah sharing dengan seseorang tapi seseorang itu malah menjudge balik kalian. Ya Nggak usah sedih lah. jangan patah semangat. Kalian gak sendiri, saya pun ngerasain, Petrus dan Billy pun ngerasain. Ya kalau misalnya kalian mau bergabung dengan kita terbuka buat teman-teman semua di rumah. Mari kita sama-sama saling support. Kita pun sampai sekarang ya tetap jatuh bangun dalam dosa, karena kita nggak bisa lepas. Maksudnya kita nggak bisa benar-benar nggak berdosa, wah suci banget, enggak. Kita semua sama-sama orang berdosa, tapi kita mau di sini belajar saling membangun dan menguatkan di dalam Tuhan. Dan kita sama-sama belajar saling support untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Dan intinya kita buka bengkel buat teman-teman yang mau diperbaiki, soalnya saya punya mekanik handal yaitu Yesus. Ya, betul. Mungkin sekian podcast kita pada malam hari ini. Pada hari ini, sorry. Mungkin untuk kritik dan saran nanti teman-teman boleh komen aja di bawah nih, woi bang tolong bang, atau mau tambahin bulan depan bahas ini bang gitu. Tapi kalau mau tahu tentang konsep lebih dalam di IG ada, di linknya di description. Ya nanti di deskripsi ada, nanti kalian bisa join. Oke. Tetap semangat ya. Tetap semangat semua teman-teman. Jangan patah semangat. Ingat kita memang sampai, tapi kita adalah sampai yang bisa didaur ulang. Betul sekali. God bless. God bless. Bye bye. Selamat kalian semua. Berkati. Amin.